1. Perkenalkan, nama saya Pandey Madrian Mayeni, nomor absen 32 dari kelas 12 AKL 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori-teori maksudnya agama Hindu ke Indonesia dan bukti-bukti monumental peninggalan bersejarah dan sejarah agama Hindu di Indonesia. Pertama yaitu teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia, ada beberapa teori yang menyatakan hal tersebut. Teori-teori tersebut antara lain, yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh G.V. van der yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para kaum Brahmana yang diundang kepala suku Indonesia untuk mensahkan atau melegitimasi kekuasaan mereka agar setara dengan raja-raja di India. Itu teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D. Gibbs and C.C. Bird yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para kaum kesatria yang melarikan diri ke Indonesia akibat terjadinya perang atau kekacauan politik di India. Mereka pun mendirikan kerajaan sendiri di Indonesia yang dibantu oleh penduduk sekitar. Teori ini pun memiliki kelemahan karena kaum kesatria tidak mengerti urusan agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Yang ketiga yaitu teori Wesya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para kaum pedagang yang singgah dan menetap di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Mereka pun mengajarkan agama Hindu ke tempat mereka singgahi. Teori ini pun memiliki kelemahan karena hanya kaum Brahmana yang dapat mengetahui isi dari kitab suci Weda, yaitu teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh tawanan perang yang berkasta Sudra yang dibuang ke Indonesia. Yaitu teori arus balik. Dalam teori ini terdapat dua cara bagaimana masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama yaitu para kaum Brahmana diundang oleh para raja-raja di Indonesia untuk mengajarkan agama Hindu sekaligus melakukan upacara pratyasoma atau upacara menghindukan seseorang. Yang kedua yaitu para raja-raja di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka pun pulang ke Indonesia dan mengajarkannya kepada masyarakat. Yaitu bukti-bukti monumental peninggalan bersejarah dan sejarah agama Hindu di Indonesia. Pada zaman prasejarah, tidak meninggalkan bukti-bukti berupa tulisan, melainkan meninggalkan bukti berupa benda-benda atau alat-alat kebudayaan yang disebut dengan artefak. Artefak dari zaman prasejarah terbuat dari perunggu, batu, dan tanah liat. Peninggalan zaman prasejarah di Indonesia antara lain kapak genggam, alat cerdik, Sumatera It, beling persegi, kapak lenjong, mata panah, alat dari tanah liat, bangunan megalitik, dan nekara dari perunggu. Peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Sejarah menyatakan bahwa Maharsi Agastya yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa dan lontar-lontar yang ada di Bali. Sebelum masuknya agama Hindu ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal 10 macam jenis kebudayaan asli, yang diantaranya meliputi sistem berlayar, sistem berbintangan, sistem mata uang, sistem garabah, seni membatik, seni wayang, sistem berburu, pola menetap, sistem bertani, dan sistem religi. Peninggalan-peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kutai. Pada abad keempat Masehi, terdapat kerajaan bernama Kutai yang terletak di Kalimantan Timur dengan rajanya Aswawarman yang disebut-sebut sebagai putra dari Kudungga. Di kerajaan tersebut ditemukannya 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Yupa sendiri merupakan tiang batu atau tugu tertulis yang digunakan untuk melaksanakan upacara kurban. Yang kedua yaitu Jawa Barat. Sekitar tahun 400 sampai dengan 500 Masehi, Jawa Barat dipimpin oleh seorang raja yang bernama Punawarman dengan kerajaannya Tarumanegara. Di kerajaan tersebut ditemukannya 7 buah prasasti yang meliputi prasasti Ceruteun, kebun kopi, tugu, jambu, pasir awi, muara Ceten, dan Cidang Hyang. Prasasti tersebut kebanyakan bertuliskan menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Yaitu Jawa Tengah. Peradaban agama Hindu yang ada di Jawa Tengah dapat kita ketahui dengan ditemukannya prasasti Tukmas dan prasasti Canggal. Keempat adalah Jawa Timur. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur dapat kita ketahui dengan adanya Kerajaan Kanjuruan. Peninggalan sejarah di Kerajaan Kanjuruan antara lain prasasti Dinoyo, Arca Maharesi
Agastya, dan Candi Badut. Selain kerajaan Kanjuruan, perkembangan agama Hindu di Jawa Timur dapat kita ketahui dengan adanya dinasti Isyana Wangsa yang diperintah oleh Empu Sendok yang bergelar Isyana Tunggawijaya. Di Jawa Timur sendiri banyak terdapat peninggalan-peninggalan sejarah agama Hindu. Peninggalan sejarah agama Hindu yang berbentuk patung antara lain patung air langga, yaitu Bali. Perkembangan agama Hindu di Bali merupakan kelanjutan perkembangan agama Hindu yang ada di Jawa. Perkembangan agama Hindu di Bali disebut-sebut dikembangkan oleh Maharshi Markandeya yang bertempat di Besakeh yang sekarang dikenal dengan Pura Besakeh. Masyarakat di Bali telah mengenal sistem kepercayaan dan pemujaan, antara lain kepercayaan terhadap gunung sebagai tempat suci, sistem penguburan menggunakan sarkofagus atau peti mayat, kepercayaan adanya alam skala dan niskala, kepercayaan terhadap penjelmaan atau purnarbawa, dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang memberikan perlindungan dan tuntunan kepada para generasinya. Markandeya, tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Hindu di Bali adalah Empu Sangkupulti, Empu Kuturan, dan Danghyang Dujendra yang juga disebut dengan Danghyang Nirarta. Di Bali, Maharshi Markandeya secara berangsur-angsur mulai meningkatkan kepercayaan masyarakat Bali, seperti mengajarkan masyarakat Bali untuk melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Widi. Pada saat itu pula mulai dikenal tentang daerah Bali. Pura Besakeh mulai dibangun dan difungsikan sebagai tempat memuja Sang Hyang Widiwasa. Warna merah dan putih mulai digunakan sebagai ider-ider atau umbul-umbul di tempat suci dan upacara bebali untuk keselamatan binatang dan peternakan. Dilakukan oleh Empu Sangkupulti dalam mengajarkan agama Hindu di Bali antara lain mengajarkan tentang bebali dalam bentuk seni yang mengandung makna simbolis dan suci, mengajarkan orang-orang Bali Agam menjadi orang-orang suci seperti pemangku, jero gede, jero prawayah, dan jero kebayan. Empu Sangkupulti juga mengajarkan masyarakat untuk melaksanakan hari-hari suci seperti Galungan, Kuningan, Sugihan, Pagarusi, dan lain sebagainya. Di Bali antara lain mengajarkan tentang silakrama, Visalpa tentang makrokosmos dan mikrokosmos, dan mengajarkan tentang cara membuat bangunan suci. Di Bali antara lain mengajarkan pengetahuan agama kepada para raja dan masyarakat di Bali seperti ilmu tentang pemerintahan, ilmu tentang peperangan Dharma Yuddha, pengetahuan tentang Semaragama, dan ajaran tentang pelaksanaan Mamukur, Malika, dan Masrada. Tenggara Barat. Perkembangan agama Hindu di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, dapat kita ketahui dari perjalanan suci Dharma Yatra Danghyang Nirarta, yaitu Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumbawa, sampai saat ini masih mengenal sebutan Tuan Semeru. Tuan Semeru sendiri merupakan nama lain dari Danghyang Nirarta. Hal ini membuktikan bahwa beliau pernah mengajarkan agama Hindu ke daerah tersebut. Sulawesi. Perkembangan agama Hindu di Sulawesi diprediksi sudah ada sejak abad ke-3 Masehi sejak ditemukannya patung Buddha di daerah Goa. Selain itu, perkembangan agama Hindu di Sulawesi akibat dari transmigrasi masyarakat Bali dan di daerah sekitarnya, yaitu Irian Barat. Tidak jauh berbeda dengan daerah Sulawesi, perkembangan agama Hindu di Irian Barat disebabkan karena adanya masyarakat yang bertransmigrasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.